Ini adalah pelabuhan Sluke, pelabuhan Rembang. Jadi sekarang ini pembangunannya terus dilakukan. Bahkan pada kali ini itu ada kegiatan bongkar batu bara. Jadi pemirsa, pelabuhan Sluke di Rembang ini memang menjadi satu-satunya pelabuhan yang dioperasikan oleh pemerintah daerah maupun badan usaha pelabuhan. Jadi ada di sini juga pelabuhan Rembang Kencana yang kebetulan juga ini dermaganya cukup panjang. Ini laut lepas. Jadi untuk lebih jelasnya ikuti terus liputan saya. Pak, pelabuhan Rembang ini, jadi barangkali Bapak bisa ceritakan ini untuk kegiatan apa, terus bagaimana operasionalnya, sebenarnya siapa yang mengoperasikan, yang mengelola pelabuhan Rembang ini, Pak? Ya, jadi pelabuhan Rembang Terminal Sluke ini merupakan dermaga APBN dan dioperasikan oleh pemerintah pusat. Kunjungan kapalnya ya rata-rata seminggu 1 atau 2 rombongan. Oh, Pak, batu bara ya? Iya, batu bara. Belum ada komoditi yang lain, belum ada, Pak? Belum. Tapi saya dengar katanya selain dermaga APBN ini ada yang lain, Pak? Yang lain ini ada lahan, namun kan masih dalam proses nanti untuk menuju konsesi. Jadi apa harapan Bapak ke depan untuk pelabuhan Rembang ini? Ya, kalau bisa segera ada konsesi untuk lahan di sekitarnya sini dan bisa nanti dikembangkan dan dibangun yang lebih baik. Pak, ini kan ada rencana untuk penetapan alur pelayaran pelabuhan Rembang. Nah, apa yang akan Bapak lakukan ke depan dengan adanya penetapan ini? Ya, dengan adanya penetapan alur ini maka nanti untuk pelayaran yang ada di pelabuhan Rembang ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih teratur serta lebih tertib lagi untuk mengantisipasi mungkin adanya penambahan kapal yang melakukan kunjungan di pelabuhan Rembang. Baik, Pak.
terima kasih Pak Banu. Bapak kan sebagai salah satu pelaku usaha di Rembang ini. Jadi apa yang Bapak harapkan dari pelabuhan Rembang ini? Kalau saya lihat bahwa ini cukup potensial, bahwa alur pelayarannya juga langsung ke laut lepas, kegiatannya juga sudah ada. Apa yang Bapak? Ya, terima kasih Pak Ocean Week. Setelah sudah tiba di pelabuhan Seloke ini Rembang, untuk kedepannya saya lebih maju lagi. Untuk tadi meneruskan bukannya bukannya batu bara aja di sini. Selama ini kita kegiatan ada batu split, batu kapur, atau batu belah juga ada juga. Cuma kan ini ya one by one lah Pak. Nanti mungkin kedepannya nih mungkin lebih maju lagi, lebih maju lah terus Pak gitu. Jadi harapan Bapak sendiri untuk pelabuhan Rembang ini? Ya harus maju, jangan mundur lagi, harus kegiatan lebih banyak lagi. Nanti mungkin kita sekarang lagi merintis Pak. Jadi kita langsung usahakan kita nanti kerjasama dengan atau industri-industri yang perlu batu bara atau industri yang perlu batu kapur. Nanti ini masalahnya batu kapur itu sudah jalan kemana-mana Pak, se-Indonesia sudah ngirim. Pak Banu, dengan rencana penetapan alur pelabuhan Rembang ini, apa yang Bapak bisa sampaikan? Ya saya setuju sekali kalau penetapan alur ini, karena di sini kan satu biar tidak mengganggu kapal masuk atau sandar di dermaga Seloke ini, untuk menertibkan pelayaran menurut Undang-Undang 17 Pak, gitu kan 2008. Jadi kita nih bagus sekali menetapkan alur nih. Nanti mungkin mulai sekarang kan ini PTS sudah ditagihkan juga. Takutnya kita nanti PTS ditagih kalau alurnya enggak sembraut, kita kan malu juga ke pengguna jasa Pak. Jadi terima kasih sekali sudah navigasi untuk melayani menetapkan alur Pak gitu. Baik, terima kasih Pak Banu, Pak KUPP. Baik Pak Sumirat, Komisaris Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera. Saya juga ditemani dengan Pak Arif Budiman, Dirut PT Rembang Bangkit Sejahtera. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin mengetahui lebih banyak tentang pelabuhan Rembang ini, Pak Sumirat. Jadi, karena setelah kita tadi lihat ke lokasi, pelabuhan cukup bagus ya, dan tadi juga ada aktivitas pelabuhan batu bara. Bahkan beberapa waktu lalu itu kan ada investor dari Perancis yang mau menanamkan dananya untuk investasi, kalau nggak salah sekitar 1,5 triliun untuk mengembangkan dan membangun pelabuhan Rembang. Tapi kenapa sampai sekarang itu belum terrealisasi? Barangkali Pak bisa cerita, padahal potensinya juga sangat besar. Itu kenapa Pak? Jadi, mungkin Pak Sumirat bisa menceritakan masalahnya. Terima kasih, saya hormati dari Ocean Week. Pada kesempatan ini kami sampaikan potensi di pelabuhan Rembang Terminal Seloke tentang komoditas yang dilayani, yaitu batu bara dari Kalimantan datang untuk mengekspor kebutuhan energi di semen Indonesia dan juga untuk kebutuhan PLTU. Tapi kalau PLTU punya versus tersendiri. Terus yang dari Rembang keluar itu adalah batu kapur dan batu belah. Ada beberapa mineral lagi keras, ada mineral lagi namanya batu pasir tuasa. Kenapa proses di pelabuhan Seloke itu belum bisa berjalan? Pengoperasian dalam konteks komersial diusahakan dalam satu wadah namanya Badan Usaha Pelabuhan, sebagaimana beberapa lembaga
instansi pemerintah sudah merekomendasikan bahwa pengusahaan jasa kepelabuhan di atas tanah reklamasi yang dulu izin reklamasi, izin amdal yang ada di tempat kami dulu di LPSC ini, dan kita menggandeng beberapa investor dalam suatu konsorsium investor, dan kami bersama-sama melahirkan anak perusahaan namanya Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Rembang Kencana. Sejak awal didesain, dilengkapi perizinannya, dilengkapi seluruh dokumen-dokumen legalitasnya untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di atas tanah reklamasi yang kita investasikan itu. Kendala-kendala memang ada beberapa perubahan aturan atau regulasi. Yang awalnya dulu pelabuhan itu sudah kita diprakarsa oleh Pemkab Rembang, jadi ada SID DID dipersiapkan, ada semacam FS yang pada saat itu dipersiapkan baik kami dari BSC, investor maupun Bapeda atau Badan Perencana Daerah, bahwa prakarsa Pemkab Rembang ini membangun suatu pelabuhan. Ada perubahan regulasi, waktu itu saya masih ingat tahun belum lupa tahunnya berapa pastinya, sekitar 2013-2014 itu berubah, di mana pelabuhan itu menjadi pengumpan regional hierarkinya. Dengan demikian kalau pengumpan regional maka pengoperasian, izin operasi itu diserahkan atau kewenangannya ada di provinsi atau diizinkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Saat itu dalam proses mencari izin segala macam, terus ada RIP-nya juga belum ada, RIP-nya juga disahkan dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah. Nah, dalam menunggu itu maka pengoperasiannya pelabuhan ini kan nggak boleh berhenti, harus jalan terus beroperasi, melayani. Nah, dilayani oleh penyelenggara pelabuhan karena pengumuman regional seharusnya UPP-nya adalah UPP daerah, di mana UPP dari Pemprov Jateng, tetapi Pemprov Jateng tidak membentuk UPP daerah, maka secara hierarki di otonomi daerah, apabila daerah nggak mampu maka diambil alih oleh pusat, sehingga adalah UPP yang ada sekarang ini, yaitu kepanjangan dari Kemenhub. Dalam perkembangannya ada BUP sudah lahir, beroperasi, tetapi memang belum ada legalitas dalam artian perizinan atau perikatan perjanjian dengan penyelenggara pelabuhan atau UPP. Dengan demikian syaratnya harus BUP ini harus ada perjanjiannya dengan penyelenggara pelabuhan. Dalam perjanjian di situ ada aturan main seperti peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015 tentang konsesi dan bentuk perjanjian kerjasama lainnya. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya perjanjian konsesi atau perjanjian pemanfaatan prinsipnya lelang bisa ditunjuk itu apabila bukti lahan yang dimiliki itu adalah dari penyediaan dari BUP tanpa biaya APBN dan APBD. Nah, pada konteks di sini Pemkab saat itu menugaskan kami dari BSC, Bupati Rembang menugaskan kami dari BSC bahwa itu murni kami yang menyediakan, tidak ada penyediaan dari APBD. Nah, soal kami menggandeng investor dan sebagainya yang akhirnya mengusahakan pembentuk anak perusahaan mengusahakan, itulah yang terjadi konteks pada saat itu. Dengan demikian seharusnya kami Pemkab ini saat ini sudah menunjuk BUP-nya, sudah mau menyerahkan tanahnya untuk diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan, karena ini tanah penyediaannya bukan dari murni APBD, sehingga tidak seperti umumnya P3D penyerahan aset daerah itu kepada yang di atas, itu tidak seperti itu, tapi ada suatu pengecualian catatan, yaitu menunjuk BUP pelabuhan Rembang Kencana yang ditunjuk oleh Pemkab nantinya mengusahakan pelabuhan yang asli. Nah, ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa prosesi mengusahakan jasa pelabuhan di Pelabuhan Rembang. Bagaimana dan mekanismenya, kita taat asas taat aturan. Kalau memang kami dapat prosesi, kami kan ada di situ audit BPKP, bila investasi kami ada di sana, ada di buktikan. Nanti biar audit BPKP yang mengaudit lagi investasi kami di sana. Diberikan kompensasi, mengusahakan konsesi berapa tahun, dengan waktu nanti pengembangan kita harus membangun apa, kompensasi lagi berapa tahun pengusahaan, kita kami serahkan kepada aturan. Dan memang kita paham benar bahwa kewenangan untuk mengatur itu semua ada di negara, di mana negara kepanjangan tangannya adalah Kemenhub kepada
Pak Arif. Pak Arif, ini kan operasional pelabuhan terus berjalan ya. Jadi berapa banyak kapal yang setiap bulan itu beraktivitas di Pelabuhan Selukin? Kalau informasi jumlah kapal yang sandar, baik itu incoming maupun outgoing ya, itu sebetulnya ranahnya UPP Pak. Karena beliau tahu kapal-kapal yang sandar. Tapi informasi yang ada biasanya rata-rata sekitar antara 15 sampai 20 kapal yang sandar di sana untuk bongkar dan Oh, untuk bongkar itu khusus batu bara ya. Tapi kalau yang muatnya itu bangsa apa? kapal barang tambang dan sebagainya. Itu kemana Pak? Tujuan? Banyak yang ada yang ke Cilegon, terus ada yang ke PLTU, dan sebagainya. Pak Arif, ini kan pemerintah itu berencana melakukan penetapan alur pelayaran untuk pelabuhan Rembang. Jadi kalau menurut Pak Arif dengan penetapan alur pelayaran ini gimana? Ya, saya kira pengaturan itu kalau akan lebih mengefektifkan dan meratakan kapal-kapal yang ada supaya tidak menumpuk pada satu tempat dan itu bisa, dan barangkali lubang akan lebih banyak diramaikan dengan kegiatan itu. Apalagi sekarang ini dengan tumbuhnya industri kan tentu kebutuhan untuk baik material yang keluar maupun yang masuk akan semakin banyak. Kira itu dan penataan itu akan semakin membuat pelabuhan Rembang menjadi tambahan. Dan yang tak kalah penting lagi barangkali ini menyangkut masalah keselamatan pelayaran. Ya, itu kan ranahnya yang di UPP tadi. Harapan Bapak sendiri dengan penetapan alur pelayaran ini apa? Ya saya kira Pak, tumbuhnya atau bertambahnya kegiatan labuh kapal-kapal pelayaran itu akan diubah sehingga akan meramaikan di rumah juga. Baik Pak, terima kasih Ya. atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan itu bisa terwujud dan kita bisa melihat pelabuhan Rembang ke depan itu menjadi salah satu pelabuhan yang cukup handal untuk wilayah Jawa Tengah. Terima kasih, saudara. Ikuti terus saya untuk liputan pelabuhan Rembang. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak Edi atas waktunya. Pak Edi, saya ingin mengetahui lebih jauh. Jadi sebenarnya potensi pelabuhan Rembang ini ke depannya itu mau dibawa kemana? Karena saya lihat tadi kita baru melihat pelabuhan Selukin. Saya lihat tadi sudah ada kegiatan bongkar muat batu bara, terus tidak jauh dari situ saya lihat juga ada batu kapur, juga kayak pasir putih atau apa itu. Nah, mungkin potensi-potensi ini yang bisa juga mengangkat pelabuhan Rembang menjadi salah satu potensi pelabuhan Jawa Tengah. Saya juga mendengar bahwa investor asing itu Perancis, kalau nggak salah juga mau berinvestasi untuk pengembangan pelabuhan Rembang. Mungkin Bapak bisa bercerita lebih jauh tentang pelabuhan Rembang. Terima kasih Pak. Kalau dari sistem merunut ke historisinya ya, sebenarnya kan inisiasi tentang pelabuhan Rembang Selukin dulu kita namakan pelabuhan Tanjung Pinang ya. Itu memang inisiasi lengkap. Jadi kami yang inisiasi lengkap minta izin ke Menteri Perhubungan bahwa pengembangan pelabuhan Rembang terminal Tasya Agung itu digunakan di seluruh daerah. Data sudah harus. Jadi datanya
ada SID sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa pengembangan untuk yang di permukaan atas itu sudah tidak menginginkan lagi. Jika kami usulkan mengembangkan pelabuhan itu di SUPI, itu di ACC. Nah, berdasarkan ACC itu kemudian kami menugaskan BUMD kami, Pak. BUMD ini bekerjasama dengan investor, yang swasta. Memang waktu itu kan kita masih pakai tata kelola pelabuhan yang lama, itu sehingga kita putuskan ini sebagai pelabuhan lokal lah. Tapi ternyata begitu mulai berkembang, aktivitasnya luar biasa, tidak lokal lagi, bahkan tidak regional lagi. Itu sudah ada aktivitas pengangkutan, ada antar pulau, sudah antar provinsi. Dan ternyata di tahun 2013 itu muncul keputusan menteri tentang rencana induk pelabuhan nasional yang ini dimasukkan sebagai pelabuhan regional. Nah, ini sebenarnya yang jadi berkah dan juga jadi masalah. Kan berawal dari rencana lokal tadi, tanah reklamasi ini kan HPL-nya lengkap. Tapi berhubung ternyata hierarkinya regional, ya mau tidak mau kan kita tahu kewenangannya bukan di kami ya Pak. Itu. Nah, sementara kami harus melindungi kepentingan investor, sehingga langkah kami yang kali ini apa, lahan itu yang terbangun ini itu kita serahkan ke yang berwenang dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tapi kami kan kalau investor Pak di sini, lahan itu kan bukan hasil kami, tapi hasil para investor. Kami mohon pengusahanya, kami yang menuju investornya gitu. Nah, karena investor ini yang klaim agak banyak Pak, kan nggak mungkin kami mengajukan satu-satu. Karena untuk satu terminal ini hanya bisa diperoleh satu badan usaha pelabuhan. Nah, kemudian kita cek lagi sebenarnya yang didesain untuk sebagai BUP ini siapa. Nah, ternyata memang ada menyebutnya itu adalah badan usaha pelabuhan BUP, PT Pelabuhan Kembang Rencana. Itu sudah didesain dari mulai RUU PES-nya, BUMD loh Pak. Ada itu prosesnya itu. Itu yang kita ajukan sebagai wadahnya, nanti investor akan bermain di dalamnya. Itu desainnya ya. Jadi kami nggak, justru kenapa kami agak ngotot mengusulkan BUP itu dalam rangka melindungi kepentingan investor. Kalau di kami aja udah kewenangan nggak dipenuhi, udah serahin atau selesai Pak, bagi kami dipenuhi. Tapi karena kami pernah menggandeng investor ini, kepentingan mereka harus kita perjuangkan. Nah, ternyata bahwa pelabuhan ini secara existing, sampai tadi saya cerita udah ngangkut sampai luar pulau dan sebagainya, udah banyak dilirik juga, banyak investor lain yang tidak juga di pelabuhan sebenarnya. Jadi pernah ada rencana pendirian smelter di selatan pelabuhan, nikel Pak waktu itu perdananya. Waktu saya lancang, kita nggak punya nikel. Ternyata dia ngambil nikel dari luar pulau, diproses di smelter di sini, dilempar lagi di luar. Karena apa? Ada pelabuhan ini. Dan itu ternyata lebih efektif untuk proses pengangkutan, untuk konektivitas per daerah bagus banget. Itu yang mau kita manfaatkan sebenarnya. Contoh aja lah misalnya kayak transaksi batu kapur itu kan kalau satu kapal bisa 7.500 ton ya. Saya bayangkan kalau dia truk yang kapasitasnya cuma 10 ton misalnya, itu terus berapa ratus ton harus dicicil gitu. Itu perbandingan sederhananya aja lah. Tapi dengan itu hanya satu cukup kan. Pak, selama ini kan sudah realisasi 3 juta ton per tahun. Yeah. Nah, itu target dari pemerintah daerah sendiri bisa mencapai berapa? Kita upayakan sampai 7 juta ton lah, biar itu menarik bagi investor sebenarnya. Nah, salah satunya kita kerjasama dengan BPRK ini yang kita push untuk jadi pengelolanya. Itu adalah pertama pembiayaan. Dan ternyata ini sudah ada proof of fund-nya dari Prancis, dan Prancis sudah ketemu
pesawat di sana, termasuk sudah ketemu bareng, malah kemudian dari Prancis itu akhirnya ketemu dengan Dirjen Udara, kemarin dengan Kemenristek, ya. Itu dari segi biayaan, dan kita sudah cadangkan kemarin 100 juta euro sudah ada di bank Singapura. Jadi sebenarnya dana sudah siap, tinggal ini secara legal sudah oke, sudah dibangun. Tapi kan kita tidak cukup hanya pelabuhannya kan Pak. Ini pelabuhan bagus tapi sepi kan dia percuma. Akhirnya upaya yang lain apa aktivitas buat sini. Kita punya kampung dan jadi itu potensi ini yang coba kita garap. Nah kebetulan Kemenristek punya teknologi yang sudah dia kembangkan, sudah diuji coba di Gresik dan sudah tahap selesai. Nah, itu yang kita mau masukkan di sini, kita biar karena ada program di Kemenristek yang biasanya hilirisasi hasil penelitian. Jadi dia punya teknologi, bagaimana teknologi dimanfaatkan, maka ada beberapa pihak yang harus masuk. Unsur teknologinya sendiri dari misi Kemenristek, ya kan? Terus swastanya Pak. Nah, terus daerahnya. Nah, itu. Kalau ini tiga nggak kuat ya nggak jalan. Jadi dari semua itu Pak, barangkali dari pihak pemerintah kabupaten sendiri ada target kapan itu bisa terrealisasi? Ya, kami sebenarnya itu segera. Kalau yang klaster farmasi sudah mulai kita rintis, kita sudah mulai hubungi beberapa desa terkait dengan penyiapan lahannya dan kita hubungi biar nanti begitu pelabuhan ini jalan. Ini bisa jalan juga, karena nanti kalau mengelola pelabuhan kemudian transaksinya kurang kan ya secara ekonomis kan kurang efisien. Itu kita tempuh. Kami juga mulai mengajarkan juga di kami Pak untuk mendukung masalah pengembangan klaster inovasi yang oleh Kemenristek ini biar jalan. Pelabuhan coba kita usulkan tidak hanya di penumpang regional, karena realnya itu sudah antar pulau, jadi realnya itu mestinya sudah pelabuhan mengumpul. Bahkan kami usulkan untuk ekspor sebenarnya, jadi ekspor mungkin tidak harus melalui Tanjung Perak atau Tanjung Priok. Iya, tidak harus melalui itu, tapi bisa juga di sini dan sebenarnya memungkinkan. Nah, itu yang coba kami usulkan untuk pengembangannya. Dan kami di sini tidak mau sendirian, pusat koneksinya mungkin di sini ya karena ada pelabuhan kan. Tapi kami akan coba mengira produk-produk dari kabupaten sekitar. Jadi ada yang dari Blora, dari Jokotan, dari Kudus, masa gitu ya. Jadi mereka ini tidak harus lari ke Jakarta dulu atau ke Surabaya dulu. Jadi harapan dari pemerintah kabupaten sendiri apa Pak? Terutama untuk kedepannya pelabuhan Sirkuit. Ya dari sisi legalnya harus selesai dulu. Kami nggak mau bahwa ini jalan tapi masih legal, karena akan jadi masalah lagi. Kami meskipun kewenangan pengelolanya bukan kami, kewenangan delegaannya tetap di Kementerian. Tapi kan itu di daerah kami, dengan masalah di daerah kami. Sehingga kami pengen bahwa ini prosesnya segera dilegalkan, semua proses perizinan oke, gitu. Jadi tidak yang seperti sekarang, karena yang seperti sekarang ini hasil temuan BPK ini dianggap tidak benar. Yang nggak benar. Saya nggak mau bahwa yang nggak benar itu lengkap jadi ikut-ikutan nggak benar kan. Jadi kita itu yang kita tempuh sampai kemudian Pak Bupati ngutus kami pergi untuk ke Jakarta, atau ketemu ke Kemenristek, ketemu ke itu dalam kerangka biar pelabuhan ini berjalan secara legal sesuai peraturan perundangan dan itu akan menggerak aktivitas ekonomi di sekitarnya. Ada satu hal yang menarik hari ini Pak. Jadi Kementerian Perhubungan merencanakan untuk penetapan alur pelayaran pelabuhan Rembang ini. Jadi kalau menurut Bapak sendiri gimana? Ya artinya berarti ada misi juga dari Kementerian Perhubungan bahwa memang
pelabuhan Rembang ini punya prospek bagus untuk tidak hanya sekedar di pelabuhan regional. Jadi seperti tadi saya ngomong bahwa mestinya tidak hanya di pengumpul atau utama, itu sudah di utama seharusnya. Dan GUP itu sebenarnya dulu pada desain izinnya sudah untuk pelabuhan pengumpul dan utama yang GUP ini. Jadi memang desainnya seperti kami ini yang udah yang melanjutkan aja dengan polisi itu. Ya, baik Pak Edi, terima kasih sekali atas keterangannya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Rembang bisa terwujud. Terima kasih Pak. Terima kasih.